menyaksikan calon Presiden Republik Indonesia. Kita undang ke atas panggung Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSD untuk hadir ke atas panggung memberikan motivasi kemenangan buat keadilan sepenuhnya dan untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu, 2024 Anies Baswedan. Kepada Bapak calon Presiden dipersilakan. Yang saya hormati dan saya sangat banggakan Presiden PKS Bapak Ahmad Syaihu, insyaallah beliau selalu memberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan amanat yang amat besar ini. Yang saya hormati Pak Surya Dharma, Ketua BPW Sulawesi, yang tadi sudah memperkenalkan tokoh-tokoh dan heterogenitas PKS di Sulawesi ini. Yang saya hormati Pak Ahmad Hasan, Wakil Ketua, dan seluruh jajaran keluarga besar PKS, para anggota legislatif, juga beberapa calon legislatif, Pak Mahyjani Eros yang saya hormati, para caleg Sulsel dan Makassar, Kota Makassar, kemudian anggota DPRD Kabupaten Kota Sulawesi, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya bersyukur sekali Pak Presiden, ini sebuah perjumpaan yang diaturnya bukan oleh manusia. Diaturnya cuma di sana nih. Kita bisa berjumpa bersama-sama di sini dalam sebuah acara BIMTEK, dan bagi saya juga ini unik, Pak. Sebelum berangkat saya terakhir berjumpa pamitnya sama Pak Presiden, baru pulang kemarin, jumpanya pertama dengan Pak Presiden. Alhamdulillah, bersyukur kami baru pulang kemarin, dan bersyukur sekali ini menjadi mimbar pertama yang saya hadiri sepulang haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bersyukur dan rasanya melihat semangat di sini tanda-tandanya kuat. Amin, 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 barakallah, amin. Soliditas terus dijaga, dan kita semua berharap ikhtiar perubahan ini nantinya mendapatkan ridhonya dan terlaksana untuk Indonesia. Tantangan yang kita hadapi tidak kecil, rasanya cukup besar. Tapi tantangan besar itu bukan berarti berat. Kadang-kadang kita secara tidak sadar bilang, wah ini berat, bukan, ini besar. Berat ringan itu soal perasaan, tapi besar. Nah, yang kita hadapi tantangannya besar, tapi dengan niat yang baik, dikerjakan bersama dengan orang-orang baik, untuk tujuan baik, insya Allah dibukakan pintu-pintu untuk terlaksana dengan lebih mudah. Jadi kita merasakan selama beberapa waktu ini. Kemarin waktu di Makkah, saya bertemu dengan Pak Musli, dan waktu itu beliau kita ngobrol, tanya bagaimana Pak ini hal-hal yang perlu kita antisipasi ke depan. Karena kebetulan lagi di Makkah dan lagi baru selesai haji, jadi bilang haji ini kan sebuah proses. Bagi yang sudah menjalani tentu ingat, bagi yang belum mudah-mudahan nanti semua bisa haji. Kita berangkat dari Mina ke Arafah itu 9 Dzulhijjah. Lalu setelah maghrib dari Arafah kita berangkat ke Musdalifah sampai lewat tengah malam, kemudian baru meneruskan lagi perjalanan. Jadi saya sampaikan, ini fasenya mungkin fase Musdalifah kita ini. Fase Musdalifah, apa itu fase Musdalifah itu? Di Musdalifah ini kita duduk, diam, berdoa, dan mengumpulkan apa? Batu-batuan.
kumpulan amunisi. Amunisi apa? Amunisi spiritual, amunisi material, amunisi intelektual. Untuk apa? Melewati perjalanan yang penuh dengan godaan nanti. Jadi kita lagi mengumpulkan amunisi ini. Sekarang kita siapkan amunisinya. Amunisi spiritual, intelektual, tentu saja harus ada materi. Siapkan itu. Sehingga nanti ketika masuk fase perjuangannya, cukup amunisi di tangan kita. Dan amunisi ini jangan dibayangkan sebagai material saja. Justru kita sering menyaksikan keberhasilan-keberhasilan itu tidak ditentukan oleh besarnya material. Dan kita memang betul, kalau ditakar ukuran materialnya, material kita barangkali termasuk yang paling kecil. Tapi semangat, spiritual, intelektual, rasanya kita dominan di tempat itu. Ini kita jaga ini. Nah, kami meyakini bahwa dengan adanya kerja yang terencana, masalah-masalah yang terprediksi, maka insya Allah perjalanan akan jauh lebih mudah. Bapak sekalian, hampir tidak ada masalah yang tidak, atau bisa kata begini, semua masalah itu predictable. Semua masalah itu bisa diduga, bisa diprediksi. Problematika yang sering kita hadapi adalah kita tidak menyusun prediksi yang lengkap. Sehingga ketika muncul masalah baru memikirkan. Padahal hampir semua masalah di kaitan pemilu itu predictable. Dari mulai persoalan sosialisasi sampai persoalan hilangnya baliho. Iya, itu kan predictable. Nah, jadi menurut saya kalau kita bersama-sama bisa menyusun secara lengkap apa-apa saja yang potensi muncul dan menyiapkan secara lengkap apa saja langkah yang harus dikerjakan, maka tidak ada kejutan sepanjang perjalanan ke depan. Kenapa? Karena semua bisa diprediksi. Pemilu sudah berjalan berkali-kali dan bapak-bapak ibu semua di sini sudah berpengalaman melewati berbagai fase pemilihan. DPRD, DPR, pilkada, itu semua memberikan kepada kita pelajaran yang penting. Jadi kami berharap semua isu-isu yang muncul kemarin diformatkan sebagai bahan untuk memprediksi kemunculan ke depan. Sehingga ketika muncul apapun kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, kami berharap melalui forum-forum seperti BIMTEK ini bisa menghasilkan bahan-bahan untuk bekal perjalanan ke depan. Yang ini saya sebut sebagai amunisi tadi. Jadi masalah-masalah apapun itu bisa dijangkau atau bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian, Bapak sekalian yang dihormati, kita di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil terkait dengan ketimpangan. Dan di Sulawesi Selatan, di Sulawesi terasa sekali situasi ini. Antara Makassar area dengan daerah-daerah lain di luar Makassar. Kami kebetulan beberapa kali terlibat di dalam kegiatan pendidikan di berbagai wilayah di Sulawesi ini. Kami mengirimkan guru-guru dulu ke pelosok-pelosok tanah air, termasuk di daerah Sulawesi. Dan ketika kita mengirimkan guru-guru pelosok-pelosok itu makin terasa betul betapa ketimpangan itu nyata. Dan inilah dihadapi Indonesia. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, ketimpangan antara Jawa bagian utara dengan Jawa bagian selatan, ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, dan ketika di luar Jawa antara kota besar di luar Jawa dengan daerah-daerah di sekitarnya. Ini semua harus kita selesaikan. Jadi kalau kita hari ini menemui masyarakat dan masyarakat bertanya tentang apa gagasan utama yang dibawa, maka boleh dijawab
bahwa gagasan utama yang sedang kita bawa adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu gagasan utama. Dan keadilan ini bukan sebagai kalimat dibacakan dalam upacara, tapi keadilan sebagai alat ukur untuk semua program yang dilaksanakan pemerintah. Apakah sebuah program, sebuah rencana memenuhi prinsip dasar keadilan? Ini yang kita ingin wujudkan. Nah, kebetulan kita lihat sama-sama PKS ini dari lahirnya menggunakan kata keadilan. Jadi bagian PKS ini adalah DNA-nya itu bicara tentang keadilan. Jadi lihat rekam jejak PKS di dalam memperjuangkan keadilan itu lengkap. Nah, ini harus diartikulasikan. Jangan sampai sekalian soal keadilan ini dilewatkan, dan banyak sekali dari kita, banyak sekali dari kita yang sesungguhnya alam bawah sadarnya menginginkan keadilan, tapi ungkapannya berbeda-beda. Ungkapannya berbeda-beda. Nah, gunakan ungkapan yang sama bahwa kita ingin menghadirkan keadilan, dan ini bisa diberikan contoh banyak sekali contoh-contoh kebijakan di mana faktor keadilan tidak menjadi pertimbangan utama. Nanti insya Allah gagasan utamanya adalah keadilan, dan itu yang akan kita bawa sama-sama. Sekarang kita menyaksikan ketimpangan itu luar biasa. Jadi kami pernah sampaikan dulu, bila kita ingin Indonesia kita ini makin maju dan utuh, maka kita harus menghasilkan satu perekonomian yang kemajuannya itu dirasakan oleh semua. Nah, satu perekonomiannya sekarang belum terjadi. Ini yang belum terjadi. Indikasinya sederhana sekali. Bapak Ibu sekalian, lihat air minum kita, lihat semen kita, bandingkan antar daerah, bandingkan antar pulau, dari situ akan ketemu betapa luar biasa. Nah, kita ini tidak mungkin harga itu satu, tapi yang penting harga itu setara. Satu harga itu melawan prinsip ekonomi, tidak mungkin satu harga. Nah, ini yang harus kita dorong bersama-sama. Jadi kalau kita urutkan, kita sudah menjadi satu bangsa tahun 28. Kemudian kita menjadi satu negara tahun 45. Kemudian kita menjadi satu teritori, satu wilayah ketika deklarasi Juanda tahun 57. Itu satu wilayah. Sebelumnya kita hanya pulau saja, airnya tidak masuk. Sesudah deklarasi Juanda itu diakui dunia tahun 82, maka fase berikutnya yang kita sering lewatkan, ini fase keempat yang harus kita pertahankan, bagaimana kita bisa menjadi satu perekonomian, sehingga kesejahteraan yang dirasakan oleh satu daerah dengan daerah lainnya itu relatif setara. Kalau sama tidak mungkin, setara. Jadi bagaimana kita sebagai sebuah negara itu bisa maju bersama, tidak maju sebagian dan sebagian dari menonton. Ini yang sering kita saksikan. Dan kalau kita lihat ketimpangan ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada publik luas. Karena saya percaya masyarakat pun menginginkan adanya keadilan. Apalagi kalau bicara keadilan dalam konteks penegakan hukum. Penegakan hukum itu sering menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana penegakan hukum itu harus bisa adil kepada semua, menghadirkan keadilan. Dan jangan sampai penegakan hukum itu yang istilah yang biasa kita dengar, tumpul ke bawah. Tumpulnya kemana biasanya? Ke atas. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ada lagi yang kanan kiri. Itu kan atas bawah tuh. Kalau kanan kiri apa? Tumpul ke kawan, tajam ke itu kanan kiri tuh. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Yang atas bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak bisa, harus tajam ke semuanya. Dan ini artinya ikhtiar kita harus melakukan reform yang serius. Jadi Bapak sekalian, PR-nya besar, tapi insya Allah
kita bisa sosialisasikan dengan baik. Dan harapannya nanti kita maju bersama-sama, artinya menang bersama-sama. Jadi pesan yang kita bawa adalah sama-sama, dan kita berharap bertiga ini alhamdulillah solid. Insya Allah soliditas bertiga ini terus berjalan ke depan, bahkan mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang mau bergabung bersama dalam gerakan ini. Insya Allah. Dan buat semuanya, Bapak sekalian, yakinlah bahwa keinginan masyarakat luas untuk menyaksikan adanya perbaikan itu makin besar. Dan ini normal sebetulnya. Jadi saya sering sampaikan, bagi pemerintahan manapun itu tidak perlu khawatir, karena setiap fase selesai ya masyarakat menginginkan adanya kebaruan. Itu bukan sesuatu yang aneh, sebagaimana 10 tahun lalu, sebagaimana 15 tahun yang lalu. Jadi ini hal yang lumrah, hal yang wajar yang akan selalu terjadi. Insya Allah ini menjadi bekal bagi kita semua. Bapak sekalian, izinkan saya mengakhiri ucapan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan silaturahminya. Insya Allah ini bukan silaturahmi penghabisan. Insya Allah kita akan terus jaga ikatan silaturahmi ini. Kita kerja bersama terus. Insya Allah tadi seperti pesannya Pak Presiden. PKS? Presiden? Dan ini kita bawa ke semua tempat. Kita berjuang bersama-sama. Insya Allah apa yang kita gaungkan sebagai slogan akan bergaung luas di masyarakat, dan keberhasilan itu diantarkan kepada kita. Terima kasih. Berarti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak untuk tetap di atas panggung. Beliau sudah menyiapkan hadiah cenderamata untuk seluruh anggota legislatif PKS Sulawesi. Secara simbolis akan diserahkan kepada Ketua BPW dan didampingi oleh Presiden Partai. Berkenan untuk naik ke atas panggung, Bapak. Ini secara simbolis saja. Nanti insya Allah seluruh anggota legislatif dari PKS akan mendapatkan cenderamata hadiah buku dari Presiden Republik Indonesia. Ini buku mahakarya dari calon Presiden Republik Indonesia dan peta jalan keberhasilan beliau ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tertulis lengkap bagaimana kesuksesan di Jakarta akan duplikasi menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Anies, terima kasih Bapak Presiden PKS, dan terima kasih Bapak Mas Saihu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita berdoa mudah-mudahan Bapak Anies